Suatu hari, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah bernama Howard, ibu bernama Emily, dan putri mereka yang bernama Sydney sedang melakukan perjalanan untuk pindah rumah. Sepanjang perjalanan orang tua Sydney tampak sangat gembira. Tetapi sebaliknya, Sydney terlihat murung lantaran tidak setuju dengan kepindahan mereka ke sebuah kota kecil bernama Bridge Hollow. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul The Curse of Bridge Hollow 2022. Begitu memasuki kota, Sydney ternyata sangat terpukau melihat pemandangan di sana. Rupanya kota itu sedang mempersiapkan acara Halloween, sehingga berbagai dekorasi menyeramkan bertebaran di seluruh penjuru kota. Sydney bahkan sangat senang melihat boneka-boneka zombie yang tersusun di halaman rumah tetangga mereka. Jadi menyarankan agar rumah baru mereka didekorasi untuk acara Halloween tersebut. Namun Howard yang sama sekali tidak menyukai Halloween menolak saran itu. Mereka masih sibuk dalam urusan pindah rumah dan sekolah. Selang beberapa saat, tetangga sebelah rumah yang bernama Sally datang menyapa Howard. Sally menjelaskan bahwa semua orang di kota itu akan memilih tema masing-masing untuk acara Halloween, sehingga menyarankan agar Howard mendekorasi rumah mereka dengan boneka manusia serigala miliknya yang tidak terpakai. Tetapi sekali lagi Howard menolak tawaran itu dengan sopan. Nice meeting you. Hey, great meeting you too, Howard. Pada malam hari saat sedang membenahi sejumlah foto, Howard sedikit terbawa suasana ketika melihat foto Sydney. Menurutnya, sekarang sikap putri mereka tersebut berubah dari hari ke hari. Namun Emily berkata Sydney sudah beranjak remaja, jadi Howard harus menerima hal itu dan memberinya ruang untuk mencari jati diri. Keesokan hari, keluarga Howard berkendara mencari sebuah toko yang dapat disewa oleh Emily untuk menjual roti. Ketika berhenti di suatu sudut kota, mereka dihampiri oleh seorang wanita bernama Tammy yang merupakan wali kota. Setelah menyambut kedatangan warga barunya, Tammy menceritakan sejarah kota itu. Jadi konon di kota ini hiduplah seorang pria jahat bernama Jack. Lama-kelamaan penduduk yang merasa muak memutuskan untuk memberinya hukuman gantung hingga mati. Tetapi iblis merasa kasihan terhadap Jack, sehingga membuatkannya sebuah lentera dari labu yang diukir dengan api neraka. Alhasil setiap Halloween Jack akan kembali ke Bridge Hollow untuk membalas dendam pada keturunan penduduk kota yang membunuhnya. Sayang Howard yang tidak percaya pada mitos langsung mengajak Sydney ke museum kota. Namun Sydney menolak dan memutuskan untuk menjelajahi kota seorang diri. Cukup lama berkeliling, Sydney akhirnya sampai di area pemakaman. Saat berjalan di sana, Sydney mendengar suara, dan ketika mendekati sebuah bangunan, tiba-tiba sejumlah anak yang mendadak membuka pintu ini sontak membuat Sydney terkejut. Ketiga anak bernama Mario, Ramona, dan Jamie memberitahu kalau mereka sedang mencari hantu dengan mengukur fluktuasi medan elektromagnetik. Setelah Sydney memperkenalkan diri, mereka langsung tampak antusias dan menunjukkan patung seorang wanita bernama Madame Hawthorne. Menurut mereka, sang Madam adalah penyihir pada abad ke-20 dan rumah yang ditempati oleh keluarga Sydney adalah milik Madam tersebut. Mereka percaya jiwa sang Madam masih ada di rumah itu. Alih-alih takut, Sydney yang tertarik pada hal-hal gaib justru sangat senang. Mendengar itu, mereka pun memberikan papan Ouija kepada Sydney agar dapat berkomunikasi dengan jiwa Madame Hawthorne. Pada malam hari, Sydney mulai menggunakan papan tersebut. Tak lama setelah papan bergerak menyatakan bahwa dia ada di sini. Bersamaan dengan itu, melihat pintu yang terbuka dengan sendirinya, tak ayal membuat Sydney merasa takut sekaligus penasaran. Namun saat mendekati pintu itu, pintu menuju gudang juga terbuka. Oleh karenanya Sydney mencoba memeriksa. Di dalam gudang yang gelap ini Sydney tidak melihat siapa-siapa, tetapi menemukan sebuah album yang berisi foto-foto lama, di mana sejurus kemudian pintu gudang yang tiba-tiba tertutup tentu saja membuat Sydney terkejut, sehingga tidak sengaja menjatuhkan sebuah sapu ke dinding. Melihat lubang di dinding itu, Sydney menjadi semakin penasaran.
Ketika mengintip ke dalam lubang, Sydney melihat sebuah peti. Untuk itu Sydney pun mengambil peti tersebut. Di bagian tutup peti tertulis SJ 1927. Dan saat dibuka, Sydney menemukan sebuah lentera tua berbentuk labu. Hal ini mengingatkannya perihal kisah tentang Jack yang sebelumnya disampaikan oleh wali kota. Sydney kemudian mengisahkan tentang Madam Hawthorne dan lentera yang ditemukannya kepada orang tuanya, sehingga beranggapan rumah mereka berhantu. Tapi kedua orang tuanya tidak percaya akan hal itu. Sang ayah bahkan mengejek Sydney lantaran percaya akan sebuah mitos. Sikap ayahnya ini membuat Sydney kecewa dan memutuskan pergi ke kamarnya. Keesokan hari Howard menemui kepala sekolah bernama Floyd yang sudah menunggu kedatangannya untuk mengajar sains di sana. Sydney juga bersekolah di sana, di mana Jamie, Mario, dan Ramona pun bersekolah di tempat itu. Sydney menceritakan tentang labu yang ia temukan di rumah kepada mereka, sehingga mereka yang teringat akan pesta Halloween malam itu mengajak Sydney untuk datang. Sydney sebenarnya sangat senang untuk menghadiri pesta tersebut, tetapi ia tidak memiliki kostum karena ayahnya tidak menyukai Halloween. Hanya saja, rasa tertarik Sydney memaksanya singgah ke sebuah toko untuk membeli kostum. Selang beberapa waktu saat pulang ke rumah, Howard menjadi kesal melihat sebuah labu Halloween tergeletak di atas meja makan. Parahnya lagi, Sydney juga muncul dengan menggunakan kostum Halloween. Namun Sydney berkata sekarang dia sudah remaja, jadi bisa membuat keputusannya sendiri. No, I'm trying to have fun. Annoying you is... Sydney bahkan langsung menyalakan lentera dari labu tua yang ia temukan di gudang, sehingga membuat ayahnya semakin marah dan mematikan lentera tersebut. Tetapi tanpa diduga, lentera yang kembali menyala tentu saja membuat keduanya heran, merasa dipermainkan. Maka Howard membuang lentera itu ke tong sampah. Namun tiba-tiba, kali ini, tong sampah yang mendadak bergerak akhirnya membuat mereka merasa takut. Tak lama setelah itu, seekor kelelawar keluar dari tong sampah, sehingga kekacauan pun terjadi. Setelah Howard cukup banyak menghancurkan perabotan di rumah, akhirnya kelelawar itu keluar dengan memecahkan jendela. Kelelawar ini kemudian memasuki sebuah panci di halaman rumah warga, di mana terlihat panci itu mengeluarkan cahaya merah dan mulai merasuki semua boneka yang akhirnya hidup. Melihat boneka penyihir yang hidup tersebut, Sydney berniat keluar untuk memeriksa. Tapi akibat sang ayah melarangnya, maka Sydney pun menghubungi ibunya yang sedang berjualan di acara Halloween. Alhasil Emily menegur Howard yang selalu melarang putri mereka melakukan sesuatu yang disukainya. Dikarenakan tidak dapat melarang, maka Howard mengizinkan Sydney keluar, tetapi bersamanya. Sementara itu, Sally melihat seekor kucing aneh di halaman rumahnya. Dan ketika akan mengusir kucing tersebut, tiba-tiba tengkorak yang bangkit ini pun langsung berusaha menyerang Sally. Dan saat tengkorak tersebut ia lempar, bersamaan dengan itu pula para zombie di halamannya bangkit dan menyerangnya. Melihat Sally dalam bahaya, maka Sydney maju membantu, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari. Setelah menghabisi semua zombie itu, Sally yang sempat tergigit meminta Howard menghabisinya karena berpikir dirinya juga akan berubah menjadi zombie. Tapi Howard menolak dengan alasan zombie hanyalah karangan fiksi. Sydney lantas memberitahu ayahnya bahwa mata para zombie bersinar merah, persis seperti kelelawar dan labu di rumah mereka. Jadi berpikir untuk kembali menggunakan papan Ouija guna berbicara kepada Madam Hawthorne. Mendengar itu, Sally menyarankan mereka agar menemui cucu dari sang madam yang ada di sebuah panti jompo. Oleh karenanya dengan sangat terpaksa Howard setuju untuk mengantarkan Sydney ke sana. Tak berselang lama, ayah dan anak ini sampai ke panti jompo yang dimaksud dan menemui seorang nenek bernama Victoria yang merupakan cucu dari Madam Hawthorne. Victoria menceritakan bahwa ketika masih kecil, ia menyaksikan neneknya mengumpulkan semua ahli sihir dari seluruh dunia ke rumah mereka.
Pada malam Halloween tahun 1927, para penyihir tersebut melakukan ritual pemanggilan arwah untuk menghentikan kutukan Jack. Malam itu Jack muncul bersama lenteranya yang dapat membuat Jack berpindah antara dunia manusia dan dunia arwah. Mereka membuat kesepakatan bahwa Jack hanya boleh berada di Bridge Hollow dari matahari terbenam sampai tengah malam di malam Halloween. Namun Jack merasa tidak puas dengan kesepakatan itu, sehingga ingin setiap malam menjadi malam Halloween. Jadi Jack dapat tinggal di dunia ini selamanya jika tepat pada tengah malam dia menemukan satu jiwa untuk menggantikannya di neraka. Pada malam itu, Jack dan anak buahnya hampir saja berhasil mengambil satu orang penyihir. Tetapi Madam Hawthorne berhasil menghentikan Jack dengan mengurungnya di dalam lentera. Hanya saja, bila ada orang yang menyalakan lentera itu, maka Jack akan terbebas kembali. Setelah mendengar kisah dari Victoria, Sydney menjadi bingung dengan apa yang harus dilakukan. Sayang Howard tetap tidak percaya. Bersama dengan itu mereka melihat sesosok malaikat maut memasuki ruangan dan mulai menyebarkan kekuatannya hingga menyebabkan semua boneka laba-laba bangkit menyerang orang-orang di sana. Melihat ini, Howard bergegas mengambil cairan pembersih dan menyemproti kawanan laba-laba itu. Setelah berhasil menghabisi semua laba-laba kecil tadi, tiba-tiba seekor laba-laba raksasa masuk, sehingga kekacauan kembali terjadi. Cukup lama Howard bertahan. Si laba-laba akhirnya berhasil menjeratnya dengan jaring. Beruntung Sydney datang menyelamatkan ayahnya. Kendati telah mengalami sendiri kejadian aneh tersebut, Howard tetap bersikeras ada penjelasan logis dan ilmiah untuk hal itu. Howard berpikir sebuah virus telah menyebar karena dimulai dari seekor kelelawar. Hanya saja Sydney tetap yakin kalau itu adalah ulah Jack. Jadi mereka harus mencari cara untuk mengurungnya kembali ke dalam lentera. Oleh sebab itu, Sydney mengajak sang ayah menemui ketiga rekannya. Mereka lantas pergi ke tempat pesta Halloween. Di sana Mario memberitahu bahwa saat Madam Hawthorne meninggal, sejumlah barangnya dilelang, di mana buku sihirnya dibeli oleh seorang pria bernama Skinner. Mendengar itu, Jamie berkata Skinner ada di pesta tersebut. Oleh karenanya mereka pun berpencar mencari pria yang dimaksud. Dalam pencarian, Sydney dan Howard melihat kelelawar sebelumnya bergelantungan pada sebuah ruangan. Hal ini berarti Jack juga ada di sana. Tatkala kelelawar itu terbang secara mengejutkan, badut yang mendadak bergerak ini tentu saja langsung Howard hajar. Tapi rupanya itu adalah seorang pria yang berniat menakut-nakuti mereka. Mereka kemudian melanjutkan pencarian di ruangan berisi badut bersenjata. Tak lama setelah itu, tiba-tiba badut-badut tersebut bergerak dengan mata yang merah. Akibatnya Sydney dan Howard bergegas kabur. Di tempat lain, ketiga rekan Sydney berhasil menemukan Skinner. Sayang Skinner mengaku kalau buku itu telah dia jual lagi kepada seorang pemuja setan yang beralamat di rumah bernomor 666. 666 Elm Street. Sesaat kemudian, Sydney dengan panik berteriak memberitahu bahwa badut pembunuh mengejarnya, sehingga mereka segera kabur. Malang mereka justru memasuki labirin horor yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk mengerikan. Sialnya lagi, begitu sampai di pintu keluar, sesosok badut pembunuh muncul menghadang mereka. Awalnya Howard mencoba melawan, namun menyadari sang ayah dalam bahaya, maka Sydney maju dan menghabisi badut tersebut. Sayang sesosok badut yang lebih besar muncul, sehingga mereka kembali kabur. Mereka selanjutnya pergi ke rumah nomor 666 yang dikelilingi oleh tengkorak. Setelah menekan bel, ternyata sang pemilik rumah adalah kepala sekolah mereka. Di dalam rumah Howard bertanya, apakah Floyd benar-benar pemuja setan? Namun Floyd menyangkal dan mengaku sebagai seorang kolektor barang-barang antik. Floyd lalu menunjukkan buku sihir yang mereka cari, serta mantra yang ada di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa mereka harus mendekati Jack dengan membawa sebuah wadah yang telah disiapkan. Hanya saja, mereka harus benar-benar percaya ketika mengucapkan mantra tersebut.
Bersamaan dengan itu tiba-tiba pintu digedor. Dan sejurus kemudian, Pizza? melihat para tengkorak yang menerobos masuk, maka pertarungan tidak dapat dihindari. Di tengah pertarungan, salah satu tengkorak berhasil menendang buku mantra yang menyebabkan selembar mantra terbakar di perapian. Dikarenakan semakin banyak tengkorak yang berdatangan, maka Floyd mengajak mereka berlindung di basement. Melihat pintu yang berusaha dijebol, maka Sydney memberikan semangat kepada ayahnya yang ketakutan. Oleh sebab itu Howard pun mengambil gergaji mesin yang ada di basement dan maju menyerang seorang diri. Setelah Howard berhasil membantai para tengkorak seorang diri, mereka mendapati semua patung Halloween di halaman rumah tetangga telah menghilang. Hal ini menyadarkan mereka bahwa patung-patung tersebut sedang bergerak ke pesta Halloween yang dipenuhi oleh warga kota. Untuk itu mereka bergegas pergi ke sana dengan melewati area pemakaman yang merupakan jalan pintas. Namun dikarenakan tidak memiliki buku mantra, maka Sydney memiliki ide untuk melakukan pemanggilan arwah di kuburan Madam Hawthorne. Di situ Floyd mulai memimpin ritual pemanggilan arwah. Tak lama setelah itu, lilin-lilin di sana menyala dengan sendirinya. Dan ternyata sang madam merasuki Howard. So going on TikTok. Setelah mendengar Jack terbebas, sedangkan mereka kehilangan buku mantranya, maka Madam Hawthorne mengucapkan mantra-mantranya yang direkam oleh Ramona. Selesai mengucapkan mantra, sang madam pun meninggalkan tubuh Howard. Why do I smell like an old white lady? Sementara di pesta, lampu mendadak padam. Lalu tidak jauh dari situ, terlihatlah ratusan boneka bermata merah yang mengepung mereka. Selang beberapa saat, kelompok Sydney tiba di sana. Pada waktu yang sama, seekor kelelawar hinggap di boneka Jack dan menghidupkannya. Sydney dan sang ayah yang berhasil menyusup masuk gagal menemukan ibunya. Dikarenakan waktu yang sudah hampir tengah malam, maka mereka harus segera menemukan Jack. Hal ini mengingatkan mereka akan lentera yang ada di rumah mereka. Rupanya Emily sudah terlebih dahulu pulang dan tidak mengetahui lentera yang menyala di belakangnya. Namun tiba-tiba dia mendengar suara gaduh di rumahnya. Saat diperiksa, Emily tidak melihat siapa-siapa. Sayang ia lagi-lagi tidak menyadari lentera tadi sudah menghilang. Kembali ke tempat pesta, Howard dan Sydney memutuskan untuk meminjam mobil wali kota agar bisa segera pulang. Namun terhenti ketika melihat boneka-boneka yang masih berdiri mengepung. Menurut Sydney, boneka-boneka tersebut adalah pasukan Jack yang sengaja diperintahkan untuk mengepung mereka hingga tengah malam sebelum akhirnya menyerang. Namun Howard tidak peduli dan langsung menginjak gas untuk menembus kawanan boneka itu. Sementara di rumah, Emily melihat sesosok boneka labu raksasa yang berusaha menyerangnya. Selang beberapa saat, Howard dan Sydney sampai di rumah. Begitu di dalam, Emily yang ketakutan langsung melempar Howard. Tapi secara mengejutkan, setelah menangkap Emily dan menyemburkan api untuk mengusir Sydney dan ayahnya, Jack langsung menutup pintu. Untuk itu Howard maju seorang diri, sedangkan Sydney menghadapi kelelawar yang masuk ke rumah mereka. Di dalam, Jack tengah berusaha menarik Emily ke lubang neraka. Namun dengan cepat Howard menahannya, sembari mengucapkan mantra menggunakan bahasa Latin. Sayang mantra itu tidak bekerja. Mengetahui hal tersebut, Sydney mengingatkan agar ayahnya benar-benar percaya. Alhasil, Howard pun mengucapkan mantra itu dengan penuh rasa percaya, menggunakan bahasa Inggris. Benar saja, mantra yang Howard ucapkan berhasil mengurung Jack ke dalam lentera. Bersamaan dengan itu, boneka-boneka di pesta juga bertumbangan, sehingga membuat warga menjadi senang. Selanjutnya Sydney memadamkan api lentera menggunakan apar. Keesokan hari, mereka merayakan kemenangan itu di rumah Sydney. Tapi ketiga rekan Sydney mengingatkan bahwa malam Halloween belum seberapa.
Karena saat Natal, kegilaan lain sudah menunggu. Howard dan Sydney kemudian mengembalikan lentera ke dalam peti dan menumpahkan amonium fosfat untuk menghambat api. Sayang tidak sengaja mereka menjatuhkan benda ke dinding yang berlubang, di mana ternyata terdapat lebih banyak peti tua lain di dalamnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.